Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, siapa yang memimpin doa hari ini? Ya, Nanang. Duduk siap, doa dalam hati, mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pekan ini. Gimana kabar-kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Siapa yang bertugas untuk pekan ini memberikan motivasi? Ada Nanang, Febri, Alvino ya tugas hari ini ya. Deka juga ya. Ya coba Deka berdiri. Apa motivasi kamu? Suaranya yang keras biar teman-temannya termotivasi. Berdiri. Jangan pernah pantang menyerah untuk masa depan yang cerah. Oke, bagus ya. Siapa lagi? Tumpukan buku tidak akan mengkhianati masa depanmu. Oke, bagus ya. Tetaplah belajar untuk meraih cita-cita. Tolong dipegang itu. Kegagalan itu bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diperbaiki. Ya, bagus ya. Kegagalan itu bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diperbaiki dan ditingkatkan lebih baik lagi. Tapi bukan kegagalannya. Sekarang, Ibu absensi dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Rian, terus Dino, Fadlan, Muhammad Fadlan. Sebelum mulai pelajaran, di lacinya ada sampah-sampah nggak? Karena kalau kelasnya bersih, kita nyaman ya. Tetap dikondisikan kelasnya. Sebelum masuki materi baru, Ibu mau tanya, masih ada yang ingat nggak mereview pembelajaran kemarin? Karena ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Coba Fadli, apa Fadli? Berdiri Fadli. Pembelajaran minggu kemarin kita mempelajari tentang statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data dan angka yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Oke, bagus ya. Teresia. Pekan kemarin juga kita belajar tentang modus, median, mean, sama data tunggal. Oke, mempelajari min, median, modus, data tunggal. Deka. Pekan kemarin kita juga belajar mengenai tentang datum dan data. Data terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif apabila data yang dikumpulkan berupa bilangan atau angka, sedangkan data kualitatif apabila data yang ada bukan berupa bilangan, melainkan berupa sifat atau gambaran kualitas dari suatu objek. Oke, bagus ya. Kasih reward teman-temannya. Yang masih ingat hari ini, untuk pekan besok, Ibu minta jangan Fadli, maksud Ibu Deka dan teman-temannya tadi. Yang lain ya, nanti Ibu tugaskan. Jadi kalian sudah mempersiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya. Di sini Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran. Kalian simak, kemudian kalian simpulkan. Nanti Ibu minta salah satu dari teman kalian di sini untuk mengerjakan apa yang sudah dianalisa kalian. Halo, aku Susi. Aku siswi SMK kelas 11. Dan aku adalah Ibu Susi, seorang guru matematika. Aku dan ibuku akan menjelaskan contoh penggunaan materi statistika pada kehidupan sehari-hari. Simak baik-baik ya. Action. Susi, kenapa kamu tulis Kelihatan nggak, Nak? Tadi aku telah datang ke sekolah. Jadi aku kemudian statistika. Dari aku. Tentu saja, kalau begitu ayo temani ibu memasak. Ada yang mau ibu tunjukkan? Oke Bu, berangkat. Sepulang dari pasar. Di pasar tadi kita membeli ikan lele 10 ekor. Dan ditimbang keseluruhan ternyata berat rata-rata 1 ekor adalah 175 gram. Sepulang di rumah, ibu memberikan 3 ekor lele ke tetangga.
Berat masing-masing adalah 190 gram, 195 gram, dan 200 gram. Berapa berat rata-rata ikan lele yang tersisa? Berapa ya, Bu? Nah, permasalahan tersebut adalah contoh penerapan materi statistika pada kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, dengarin penjelasan selanjutnya ya. Siap, Bu. Oke, sudah? Kalian sudah mencatat? Sudah kalian analisa? Sudah? Setelah menganalisa video pembelajaran tadi, apa yang kalian pahami? Mencari min atau rata-rata pada data tunggal. Berarti masih ada kaitannya kan dengan pembelajaran kemarin? Ada yang bisa dari analisa tadi untuk mencari hasilnya? Seperti apa analisa? Alsya, sudah bisa nak? Ya, boleh maju. Yang lain kerjakan ya, jadi bisa membandingkan. Sudah? Ya, kamu jelaskan ke teman kamu seperti apa? Ibu Cici tadi membeli 10 ekor ikan yang beratnya rata-rata 175 gram. Jadi kemudian dibagikan lagi ke tetangganya sebanyak 3 ekor dengan berat 190, 195 dan 210. Hasilnya 190. Siapa yang sama? Tunjuk tangan. Yang sama jawabannya tunjuk tangan. Yang sama jawabannya tunjuk tangan. Berarti benar ya hitungan si Alsya ya. Kalian udah paham ya, karena pekan kemarin kita sudah mempelajari atau min, median, modus data tunggal. Di sini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data min. Kalau nguap ditutup, nanti ada jin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Masih bersama Ibu dengan Ibu Rinda Susanowati dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai statistika pada tema ukuran pemusatan data min atau mencari rata-rata pada data kelompok. Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk. Check it out. Mempelajari ukuran pemusatan min data kelompok. Berarti ada di situ tujuan pembelajaran. Ya, biar kalian paham tujuan pembelajaran untuk hari ini dalam min data kelompok. Siapa yang membacakan? Seren, boleh. Siren. Tujuan pembelajaran dengan membahas aja. 2. Menentukan frekuensi data kelompok atau histogram dengan tepat. Ya, terima kasih ya nak. Ya, Ibu ulang lagi ya, biar terdengarnya jelas, biar nggak ngantuk. Tujuan pembelajaran ukuran pemusatan min data kelompok, yaitu mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data min yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau histogram data kelompok dengan benar. Yang kedua, menentukan ukuran pemusatan data min yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau histogram data kelompok dengan benar. Yang ketiga, menganalisis ukuran pemusatan data min yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau histogram data kelompok dengan tepat. 4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data min pada data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok atau histogram dengan tepat. Oke ya, berarti di situ ada fakta yang diidentifikasi dengan secara kontekstual. Berarti fakta. Fakta itu berarti apa? Realita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah ngerti fakta di sini? Kemudian tabel histogram. Tabel histogram ini berarti kalian sudah mempelajari kemarin bentuk-bentuk tabel histogram. Tabel frekuensi nyambung ya. Tabel frekuensi itu seperti apa? Tabel frekuensi nyambung seperti apa? Masih ingat? Ya, yang ada nilai datanya. Kemudian kelompok yang kedua ada apanya itu? Lupa Ibu? Ada apa?
ada setelah nilai data, kemudian apa? Kita mencari apa? Sebelahnya frekuensi. Ingat ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kalian pahami, kalian catat yang mana sekiranya penting. Sudah? Di situ ada contoh mengenai min rata-rata data kelompok. Ada di situ nilai, kemudian apa? Frekuensi, terus apa lagi Deka? Titik tengah, kemudian FI dikali dengan titik tengah. Di situ ada frekuensinya berapa? Dari 66 min 70. Ya, 3. Titik tengahnya 68 kan? Ya, kalian bisa lihat di halaman buku paket kalian punya. Ada mencari titik tengah seperti apa, kalian paham? Ya, coba kalian perhatikan buku paketnya. Mana? Di halaman apa? Ukuran pemusatan data statistika yang kemarin. Ya, 281 ya. Di 282. Sudah kalian perhatikan di situ titik tengahnya? Bisa 66 ditambah 70 dibagi 2. Datum bawah ditambah datum kiri dibagi 2. Kemudian 73, Danu dari mana? 73 titik tengah itu Danu. Datum utara besar kurang datum terkecil dibagi 2. Kurang tepat, ada yang lebih tepat lagi nggak? 71 ditambah 75 dibagi 2. 78. Sekarang titik tengah itu dari mana? 78. Siapa? Teresia. 78. Titik tengah 78 dari mana itu? 76 ditambah 80 dibagi 2. Betul nggak? Betul ya. Kemudian silakan duduk. Mencari min rata-rata sementara. Perhatikan di situ X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FIDI dibagi FI. Oke, cukup ya untuk video pembelajarannya, materinya. Kalian sudah pahami, mudah-mudahan kalian sudah catat hal-hal yang penting. Dari video pembelajaran yang kalian lihat tadi, apa yang bisa kalian simpulkan atau ada pertanyaan karena masih ada yang bingung? Ocea, mencari nilai titik tengah pada rata-rata sementara. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Jadi jawabnya ibu sekalian. Kalau untuk pertanyaannya Ocha, siapa yang mau jawab? Mencari titik tengah dari data tunggal tadi? Oke, ibu bantu jawab ya. Bedanya data kelompok dan data tunggal itu adalah data tunggal dulu. Kalian perhatikan, kita kan pertama belajarnya data tunggal kan? Kemudian data kelompok, data tunggal. Data tunggal itu sekumpulan data yang belum diintervalkan atau dikelas-kelaskan. Berarti data tunggal itu hanya berdiri sendiri. Contoh data tunggal apa? Contoh data tunggal. Misalnya 4, 6, 8, 10, 12. Ya, itu kan masih berdiri sendiri ya. Hanya sekelompok kecil. Tetapi kalau untuk data kelompok itu data yang sudah lebih dari 50 sekian. Ya, itu data sekelompok besar yang sudah dikelompok-kelompokkan, diintervalkan, dan mempunyai kelas tersendiri. Contohnya apa? Sensus penduduk. Itu kan banyak sih, BPS tuh biasanya, Badan Pusat Statistik tuh yang menghitung usia. Itu pastikan dalam kelompok besar. Ini kelas kita. Kelas kita ini dalam usianya bisa dikatakan data tunggal atau data kelompok? Data kelompok. Dalam sekolah ini Bu, data kelompok antara usia 15 tahun dan 17 tahun ada. Usia antara 17 dan 18 ada. Antara 17 dan sampai dengan 19 pun ada di sekolah ini. Bisa, makanya dikatakan untuk pengukuran usia, contoh usia dalam data kelompok itu dalam naungan besar dan bisa diintervalkan dan bisa dikelas-kelaskan. Paham? Paham ya? Kemudian nanti ibu akan memberikan tugas kelompok seperti biasa. Pembelajaran kita pekan kemarin seperti apa pembelajarannya? Pembelajaran pekan kemarin seperti apa? Kelompok kan? Berarti kalian sudah paham kan pembentukan kelompoknya seperti apa?
Oke, bentuk kelompok dari sekarang. Jangan berisik. Sudah LKPD-nya? Tadi Ibu sudah titip sama ketua kelas untuk bagikan ke kelas ini. Sudah dibagikan sama Nanang? Udah ya? Oke. Kalian kerjakan per kelompok. Sudah beli folio tadi? Sudah? Dah. Boleh memakai kalkulator, boleh. Sampai mana kelompok ini? Udah sampai mana pengerjaannya? Sudah didata belum data mana? Dibuat apa lagi setelah itu langkah-langkahnya? Ya, mengurutkan mana? Sudah? Ya. Ya, ditulis sudah. Ya, diurutkan sudah ini. Sudah diurutkan, ditulis berbanjar gini. Nulisnya, nggak usah namanya, nggak usah ditulis. Sudah? Kemudian mencari apa? Mencari jangkauan. Jangkauan itu berarti kayak mana mencari jangkauan? Data yang terbesar dikurang data yang terkecil. Oke, tulis. Ditulis hasilnya. Hasilnya berapa? XI-nya. Oh, ya biar nggak bingung ditulis. 2 ini apa? Dari hasil ini 153 tambah 157 dibagi 2 kan hasilnya ya kali 2 lagi udah dikasih ini 4 Kelas kelompoknya Chelsea tuh udah jauh pengerjaannya. Ini 153 guys. Oh, 153. Ini 153 ini. 153. Udah, kalau udah dicoret. 167 itu. ada lagi nggak? Ada kan 167? Bisa nggak? 30 67. Ini 67. Ini coba dulu. Benar. 157 itu. Ini 2. 3. 4 ya tadi. Ada 7.
Apa ya? 163. Ini kelompok berapa, Fadli? 2. Ini 34 di sini. Min data kelompok menggunakan titik tengah mencari min. Apa minnya? 143 sampai 147 frekuensinya 2 dari mana? Dari data. Oke, XI dari mana? 143 tak? 143 ditambah 147 Oke, ini di 2. ini kali ini. Nah, 143 kok bisa ketemu jangkauannya 147 dari mana? Kau bisa nulis satu. Panjang interval kelas ini ya 5 ya? Ya. Kan sudah dapat kan jangkauannya? K-nya banyaknya kelas sudah dapat, mana banyaknya kelas? Ini ya? Oke. Berarti kalian bisa kan nulis dari data terkecil dulu kan tadi? Ya. 143 kan data terkecil. Panjangnya kelas berapa? 5. Coba 143, coba Ibu mau lihat hitungannya kayak mana? Jarinya aja, jari. Ya, 153 sampai 157 dari mana? Bisa? Agus. Bisa 153 sampai 157. Ya, sudah selesai? Sudah? Ada yang sudah selesai? Mencari panjang, mencari itu sudah selesai? Langkah-langkahnya untuk mencari min data kelompok? Ya, siapa sudah? Kelompok Chelsea sudah? Tolong presentasi. Ayo, cepetan maju. Kelompok Chelsea sudah? Cepetan, hapus papan tulisnya. Ya, semua maju, kelompok Chelsea semuanya maju. Ya, perhatikan, kelompok Chelsea maju. Ya, jelaskan tinggi badan 143 sampai 147 itu dapatnya dari mana? Madep semua nak. Ya, 143 sampai 147 dari mana Chelsea? Ya, panjang interval kelasnya dapatnya berapa tadi? Panjang interval kelasnya 5 ya? Ya, 5. Oke, apa lagi? Frekuensi dari mana frekuensi? Coba kamu jelaskan. Frekuensi dari menghitung tinggi badan setiap anak. Dari 143 sampai 147 itu ada berapa siswa ya? Lagi, jelaskan. X1 itu dari mana titik tengah itu? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ini untuk mencari min data kelompok berdasarkan nilai apa? Nilai titik tengah ya? Ya, oke, benar ya berarti ya? Ya, silakan duduk. Kemudian yang simpangan sudah? Boleh, kelompok belakang, maju nak. Ya, maju semua. Tugas individunya ada yang sudah selesai nak? Tugas individu ada yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai tugas individunya nomor 2 ada yang sudah selesai? Ya, Feby di sini, jelaskan. Frekuensi dikali dengan DI-nya ya. Berarti 157,5 sudah cocok dengan nilai titik tengah tadi? Sama, ya tutup. Ya, Feby tutup Feb. Demikianlah presentasi dari kelompok 5 kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ya, 157,5 berarti memang sudah dikoreksi juga punya Chelsea, hasilnya sama. Tadi ada kesalahan aja ya sedikit ya. Ya. Kemudian waktu kita sudah habis, tugas individunya silakan kalian kerjakan. Ibu minta nanti Ibu kasih 10 menit. Siapa yang akan menutup kesimpulan pembelajaran hari ini? Oh, Sani, boleh. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah mencari rata-rata data kelompok. Untuk mencari min rata-rata data kelompok itu ada 3. Yang pertama mencari rata-rata nilai titik tengah. Yang kedua mencari rata-rata simpangan. Dan yang
Ya. Untuk mencari min rata-rata nilai titik tengah adalah min sama dengan X bar sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, kemudian disubstitusikan di mana X adalah nilai titik tengah dan F adalah frekuensi. Boleh. Danu tambahin. Ya, kesimpulan yang kedua. Untuk mencari nilai rata-rata simpangan adalah X bar sama dengan XS ditambah FIDI bisa dibagi menjadi sigma sigma F I. Ya kan? Ya, oke ya, bagus ya, kasih tangan. Oke ya, berarti kita sudah selesai untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Sebenarnya waktunya kurang ya, karena kita nggak tuntas untuk kelompok semuanya. Ya, mudah-mudahan pekan besok kita tuntaskan lebih jauh lagi. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga untuk pembelajaran hari ini tetap dipertahankan sampai kalian lulus. Ya, Min. Kita tutup ya. Untuk tugas kelompoknya tolong dikumpulkan. Ya, untuk pembelajaran berikutnya Ibu minta tolong kalian pelajari mengenai penyebaran data. Penyebaran data masih dalam materi statistika. Ibu minta tolong ya, Nak. Nanti kita mengulas kembali. Cukup ya? Yuk, Fadlan, tutup doa. Yuk, siapkan, Fadlan. Siap. Doa dengan hati mulai. Sudah selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanang minta tolong nanti laptop Ibu dikondisikan ya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sampai seterusnya dan diberi kebahagiaan. Oke, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak.